biar katanya mungkin kita rendah gitu sekolahnya, tapi Kalau rendah juga biasa rawan banjir. karena mungkin Kan rendah tuh itu ya. dia waktu itu salah bikin sekolah rendah di Kobakan. Iya, maksud gue sekarang sekolah rendah Lalu itu. bikin sekolah jangan di Rawa. Gue udah bareng Ipang nih, Pang hura-hura. Huru-hura. Huru-hara, Pang. Ini kan jadi pegang begitu nih. Yo, Ipang. Kan kita kan sama vokalis. Iya. Jadi lembangan hari nih gue lagi ada di markasnya IMJ. Karena nih hari kita mau ada perbuatan mantan taran. Ini kita lagi gabut, bukan gabut sih sebenarnya, melepas. Lama juga, udah lama nih nggak ketemu. Terakhir ketemu Silaturahmi lebaran nih kita. lebaran nih, ya kan? Apa namanya, lembagaan hari lagi di IMJ, lagi nyaba-nyaba. Terus sekarang kalau gue lihat-lihat nih muka orang sering banyak di YouTube nih. Sampai malam gue ditodong mic, apa-apaan ditodong mic. Untung udah ngopi 14 gelas tadi. Nih, Bang, gue sebenarnya pengen ngobrol-ngobrol aja. Kita kan sering banget ngobrol ya tadi, kali lah di hutan lah, di mana-mana lah kita ngobrol. Cuma maksud gue pengen obrolan kita direkam, Pak. Rekam kita. Yang ditinggalin manusia itu kan apa yang dia lakukan semasa hidup, gitu kan. Mana tahu nih video nanti. Bukan nandain ini. Bukan nandain, Nandain, gue takut. Jadi obrolan kita nanti bisa dilihat sampai anak cucu, Pak. Kalau misinya itu nggak apa-apa, cuman kalau misalkan makin ngata besok udah kagak. Jadi nanti kata nandain. cucu kita, ih gila zaman muda kakek gua, ngkong gua ganteng juga ya. Itu nggak apa-apa kalau Iya misinya kayak begitu, gitu. nggak apa-apa. Lu sih pikirannya kemana-mana. Kagak, aku kalau ngomong sama lu udah nablu aja Cang. Nah, soalnya aku juga kemarin kan ngeliatin tuh sempat suka nongol kan di beranda-beranda tentang obrolan-obrolan tuh. Ya, Beranda rumah RW. Beranda. Bener tadi gini nih, yang buat pada nonton ya. Jadi sebenarnya ngajak gue tadi buat bareng nih, buat beginian nih bareng nih, jadi apa namanya? Apa sih namanya? Ngobrol sama siapa aja. Ngobrol sama siapa aja. Gue pikir-pikir gue mendingan jadi narasumber. Gue pikir ntar nih biar gue ganteng dulu gitu, gue nyetel gitu. Karena kalau gue jadi pembicara bareng dia, abis dia ngablu-ngablu kemana-mana. Ntar ada di sono, nyari ada di Subang, besokannya lagi ada di Majalengka, ntar kemana-mana kagak dah, nggak kuat. Kayak super tembak gue ya. Bang, lu kan sekarang dikenal orang nih ya, seorang Ipang hore-hore yang gampang Ini banget. nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa lah. Bikin karya, terus lu tuh karya lu tuh malah menurut gue instan gitu. Instan tuh dalam artian apa yang terlintas, ada kejadian apa, ada momen apa, tiba-tiba aja lu bikin lagu. Sementara orang yang udah nyiapin diri nih ya, udah ngonsep lagu, kagak jadi-jadi, Pang. Itu kan given, itu apa ya, pemberian Allah dari Allah buat lu spesial gitu, gampang aja gitu bikin nada. Nah, itu gimana tuh lu, Pang, kalau bikin lagu tuh kayak gitu? Bukan bikin lagu sih, yang maksudnya bukan perkara pengen jadi musisi tadinya gitu kan. Cuman kan kayak pernah bilang waktu itu, maksudnya kan kalau gue kan seneng apa namanya ikut bergerak dengan kawan-kawan gitu kan. Sementara misalkan ada isu apa, teman-teman yang bergerak melawan lewat turun ke jalan, atau mereka bergerak dengan cara-cara lain. Nah gue bisanya doak-doak, Cang, gitu. Doak tuh apa tuh? Biar orang tahu nih. Apa namanya di Betawi itu teriak-teriaknya lewat lagu, karya, gitu, syair lewat gitu ya. syair gitu kan. Apa namanya, kalau misalkan gue nyanyiin lagu orang lain, kesian lagu orang lain jadi jelek karena suara gue begini nih gitu kan. Enggak lah. Makanya gue bikin sendiri. Perkara gue mah maksudnya ya mau enak ya mau kagak, menan amat gitu lagu-lagu gue. Iya. Ya cuman alhamdulillah ternyata respon teman-teman, respon yang orang-orang Masyarakat tuh seneng, Pang. iya Mbak, yang ngedengerin untungnya kena gitu, Cang. Jadi akhirnya udah diterusin itu, maksudnya ternyata dapat, ya berarti gue harus tetap bersuara lewat ini nih gitu. Apalagi kan semenjak ini Benyamin kan sebenarnya kagak tergantikan ya, Cang. Maksudnya kan gue Betawi nih ya, apa namanya, semenjak almarhum meninggal nih, Bapak Benyamin saya peninggal, itu musisi yang emang pure ngebikin karya itu
waktu itu apa emang guanya yang kagak ngelongok apa gimana gitu, perasaan gua langka gitu. Nggak banyak lah Nggak gitu banyak, ya. sekalipun ada ya mereka cover gitu kan lagu-lagunya dia. Ya udah, maka gua mikir udah dah gitu, bukan mau ngegantiin, karena kalau ngegantiin mah susah dah, emang Iya. dia doang seorang gitu kan. Cuman pengen lanjutin semangatnya aja, biar misinya sih gue pengen selain bersuara kan juga pengen ngenalin orang tentang Betawi gitu. Makanya kalau manggung pakai pangsi kayak apa gitu kan, gitu maksudnya kan yang lewat kuliner dah, yang lewat sebelang kerak telur, Iya. lewat dodol, wajik, rengginang segala macem, mereka mengenalkan Betawinya lewat apa namanya itu Kulinernya. Ada yang lewat silat, pencak Ada silat, yang lewat palang pintu- lenong. palang pintu kereta, palang pintu kereta Palang pintu kereta. nggak masuk gitu kan, palang pintu kereta mana gue lewat itu tuh, lewat apa namanya, lewat musik ya. Cuman ya karena bukan yang nggak mau kita bentuk dalam bentuk gambang kromong cara mengenalkannya gitu kan, maksudnya kan kalau misalkan kudu makan gambang kromong, kalau kita lagi main tempat-tempat komunitas lagi bulanong petong gitu kan, Iya. itu makanya kalau pakai gitar kan Simple. simple gitu. Oke. Cuman dialek diusahakan tetap menggunakan dialek Betawi biar orang ngeh itu bahasa mana sih, oh itu Betawi apa sih, oh ini kultur budaya begini gitu kan, jadi orang jadi ngeh gitu Cang. Nah, tapi menurut lu simple bahwa seorang Ipang gitu ya nyanyi sendiri megang Simple gitar. contoh bukan, Apa? kan ada tuh bang, ini simpelnya ya bang, Sampel. oh sampel. Iya. Simple itu mudah. Apa ya? Efisien. Oh yang namanya kalau misalkan ini, kalau sakit bang kamu sakit apa, efisien gitu. Itu ambilin. Efisien, ambilin. Lain. Jauh. Nah bang, tapi gue ngelihat nggak sesimpel itu. Gue kan pernah beberapa kali ngelihat lu manggung gitu ya. Lu seorang Ipang dengan karakternya, dengan gaya Betawinya, dengan petikan gitarnya, dengan syair-syairnya, lu tuh mampu nyihir orang, lu mampu membuat orang tuh terpukau. Contoh gua Cang, ini kita lagi ngomongin musik apa ngomongin ilmu hitam nih? magic iya kan udah ada nih lengkap nih itu kan. Nah, gue ngelihat lu tuh, yang kerennya lagi, Ipang itu saat itu main bukan di kandang, bukan di Depok mainnya, main di Jawa Tengah itu kan, main di Jawa Timur, di alun-alun Surabaya, yang menurut gua mungkin kurang familiar dengan dialek Betawi gitu ya, tetapi mereka nikmatin Pang, gitu. Itu magisnya seorang Ipang. Nah, lu kan bermain musik dengan gaya Betawi lu gitu ya. Menurut lu budaya Betawi hari ini seperti apa, Pang? Menurut pandangan seorang Ipang Hore-Hore. Ya kalau misalkan kita ngomongin perkara Betawinya, ya maksudnya Nggak ada perkara sih di Betawi gitu, Pang. ya nggak ada emang. Jadi kalau misalkan lu nanya begitu, ya dikata sedih ya sedih. Kalau misalkan kita ngelihatnya ada masih banyak anak muda yang romana gengsi banget gitu ngenalin Betawi, gitu kan. Cuman kalau ditanya seneng, ternyata setelah kita ngucluk nih ke sanggar sono ternyata masih ada aja tuh Cang yang anak-anak muda, anak-anak kecil, sampai yang kongkong masih udah pada peot gitu kan, masih ngenalin ini namanya gongtong, ini namanya gambang nih. Gitu. Makanya kalau misalkan ditanya tentang Betawi bagaimana di kehidupan anak-anak muda sekarang gitu ya tetap menjadi doa Cang, biar semoga dengan adanya budaya-budaya asing itu anak-anak muda terus semuanya itu nggak malu buat mengenalkan budaya tradisinya sendiri gitu, nggak cuma di Betawi doang, tapi di maaf ya di suku-suku lain juga pengennya begitu gitu. Maksudnya kita jangan sampai malu buat ngenalin budaya-budaya kita sekecil apapun yang kita Paling sederhananya lewat bahasa gitu ya, dialek gitu ya. Oke. Gitu kan, umpangan lagi acara adat-adat atau apa gitu kita ikut terlibat. Jangan sampai ntar namanya mati obor gitu kan. Kalau misalkan mati obor ntar ngerinya udah putus tuh Cang, siklusnya gitu kan. Ini gue ngomong rada canggihan gitu kan. Keren emang lu. Gue kenal lu bukan, lu tuh orang keren. Sebenarnya inteligensi gue itu rada tinggi Cang. Cuman mah kadang-kadang muka gue nggak pantas kalau gue ngomong-ngomong terlalu yang apa namanya itu harus KBBI bener gitu. Makanya kita ngomongnya begini aja deh gitu kan. Pantes. terus ya jangan sampai dengan adanya budaya-budaya asing yang masuk itu sampai
nyingkirin budaya-budaya kita yang Budaya sebenarnya asli harus kita, lestariin gitu. gitu, Cang. Hmm. Habis mikirnya, ya pikir tadi tuh jangan sampai mati obor kan, kita kan kalau misalkan ntar berapa tahun ke depan nih kita kan nggak tahu gitu kan. Oh, ada lebaran ternyata ada tradisi rantangan kalau Betawi gitu kan. Rantangan. Unggahan, apa Unggahan, yang gitu kan. Kan ada yang wah lebaran nih karena kan simpel. Udah bawanya Coca-Cola doang sama wafer gitu kan. Hampers. Gitu kan. Kalau dulu kan, nah kalau gue itu masih tetap jaga itu tuh isinya rantang, ketupat. Hampers juga itu. Iya, cuman kan itu bahasanya. Oh, iya. Isinya lain, itu hampers. Karena kalau pampers itu buat balita. Oh iya. Iya kan? Anak gua punya tuh 2 ekor. Ya, itu pampers lain. Hamster. Oh, hamster. Itu salep. Nah, terus. Itu Cang, maksudnya Pantang isi hamster. kagak. Lu mau ngisi apa? Lu mau ngisi lebaran nggak? Kan lu isiin ular kobra gitu biar kaget sekalian. Ngeprank. Terus. Boleh. Gue lupa gue tanya apa. Bawa rantang. Iya, isi berantang, hampers. isi hampers gitu. Isi hampers. Isi lontong tupat, apa segala macem, sambal kentang, itu kan tradisi-tradisi gitu maksudnya. Yang gue bilang tadi, zaman boleh berkembang dan kita itu harus ngikutin zaman, Cang. Kalau gue pribadi nggak ngikutin zaman, olok amat gitu, maksudnya orang udah pada make gitar kita masih tepuk tangan aja kan, gue nggak ngikutin zaman namanya gitu kan. Itu zaman apa tuh orang tepuk tangan ngamen. Ya, itu Orang bener. ngamen, oke. Ya kan? Lu pernah ngamen tepuk tangan? Ngamen. Lu ngamen juga, Pang, ya? Ngamen. Ngamen di mana dulu, Pang? Dulu ngamen lama pasar Minggu, terus yang lama ngamen daerah Sudirman. Tepuk tangan tuh. Enggak. Kalau gua nepuk tangan orang bukan kasihan, malah beli. Bang, maaf gitu. Enggak. Kalau gua dulu ngamen, Jang. Ngamen ya. Ngamen. Gitar, biola, nyanyi. Dulu belum main gitar, jarang main gitar ya. Main gitar itu waktu main daerah Pasar Minggu, Depok, waktu masih ada Mini Arta Coklat tuh, ya kan. Masih ada 63, masih ada Deborah. Iya. Itu masih ada Patas. Terus pas nikah udah tuh geser ke ini apa namanya? Geser ke Sudirman. Dan ternyata baru tahu tuh ternyata iya maksudnya kalau gue riset gitu ya. Maksudnya ternyata dan itu yang jadinya gue pakai ketika perform, Jang. Ilmu ngamen. Jadi gue banyak ngamen, ilmunya tuh ya. gue ngamen di Pasar Minggu dulu kan 616 tuh. Cipedak Blok M kan. Iya. Di situ daerah Pasar Minggu terus naik 640 gitu kan. Mohon maaf ya maksudnya bukan karena bahasa kita anak ngamen bukan karena ampas dari pengamen-pengamen sebelumnya gitu, bukan ampas dari teman-teman kita sebelumnya kan. Kalau rezeki mau udah ada yang ngatur ya. Betul. Kalau rezeki lu seret berarti lu emang susah diatur gitu kan. Iya. Gitu. Maksudnya di situ kita ngamen ya kan gua mau ganteng, gua mau dulu jangan ngamen. Iya. Karena mertua Iya, ganteng. kagak mertua gua enggak tahu gua ngamen. Taunya Makanya gua kalau keluar rumah itu rapi. Taunya? Gua ngajar. Ngajar. Karena main biola Oke, kan gitu kan. Hanya gue rapi, ngamen, karena kan ya mohon maaf gitu kan kita sadar ya maksudnya tangan di atas itu lebih baik dari tangan di bawah. Cuman bagaimana caranya gue ngamen itu ya emang misinya ada duit gitu kan waktu itu. Cuman gimana caranya bisa terhormat gitu, Jang. Iya. Itu maksudnya yang gue jual bukan kesedihan atau iba orang gitu kan. Makanya kalau sekarang jujur gitu kalau misalkan ngeliat teman-teman atau saudara-saudara kita kan yang main misalkan ngamen, assalamualaikum misi jeng, kita kasih udah selesai. Buat gue itu bukan musisi atau bukan seniman. Itu mereka emang yang ngamen ya begitu gitu. Kalau asal gua ada-adanya aja ya. Adanya gitu kan gue mah. Pertama rapi gitu, rapinya rapi wangi. Emang satu bukan pengen biar penumpang atau yang orang makan itu tertarik, Cang. Buat ngumpet gitu. Jadi apa namanya mertua gue taunya gue kerja aja gitu kan. Karena kan mantu lu ngapain kerjanya? Oh dia ngamen gitu kan kesian. Mantu lu apa? Oh dia ngajar di sekolahan, ganteng Jang lu, pakai biola yang keren, boxnya keren, jalan pagi itu kan. Jalan pagi gimana caranya tangan di bawah itu juga nggak perih amat gitu ya. Lu ngamen gitu maksudnya apa ya? Nggak sembarangan gitu, Cang. Maksudnya gue benar-benar real musician nih musisi gitu. gitu, beneran ngulik, beneran apa gitu kan.
malah jadi poin-poin dan akhirnya kepake terus sampai sekarang di dunia sekarang gitu Cang. Ya ketika kita ngamen, bang ini bang maaf gitu ya, kita nge-MC nih, misalkan gue main di rumah makan gitu kan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Sebelumnya saya minta maaf nih kepada pengunjung dan para pengelola apabila kehadiran saya mengganggu waktu istirahat makan siangnya. Siapa gua? Ya, hafal ya. Gitu kan. Main nih kan. Main, habis main gitu orang mau ngasih nih Cang. Gue lihat nih dia ngasih goceng apa 2.000 gitu. Gue cuman main, gue samperin, senyum. Ntar dulu ya, lagunya belum selesai, gue mundur lagi tuh. Tetap gue cari posisi yang emang nggak ngeribetin orang buat masuk, nggak ngeribetin orang. Gue cari spot-spot yang aman, tapi guanya juga bisa kedengeran nih audio gue gitu kan, main gitu kan. Dan itu ternyata jadi poin gitu, maksudnya jadi poinnya orang melihat kita punya adab begitu tuh. Mohon maaf ya, bukan ujian anu ini mah. Maksudnya ketika orang mau ngasih 2.000, mau ngasih goceng, tapi gue tak dulu ya lagunya belum selesai gitu, dengan senyum gue bilang lagunya belum selesai, gue balik lagi pas udah selesai gue MC itu yang 2.000 berubah Cang, bisa jadi 20.000, bisa jadi 25, pokoknya berubah ada tuh duit gitu. Orang jadi ngeliatnya ya mohon maaf ya, bukan emang ngejar itunya, tapi orang jadi mikirnya Bukan sembarang musisi. iya itu mah gue bodo amat, yang penting di guanya sendiri nih, maksud gue yang gue jual karya nih. Kalau misalkan lu dengerin gue udah ngasih, lu ngasih gue udah selesai, ya gue bukan ngejual karya gue, lu ngusir gue gitu kan. Iya. Tapi kalau misalkan kita sampai selesai, udah itu maksudnya baru itu. Nah itu poin tuh akhirnya pakai di panggung yang Sampai sekarang tuh. pakai tuh momen-momen itu dipakai di panggung ketika ada interaksi antar audien. Itu gue pakai tuh Cang, makanya kalau misalkan Cang lihat kita perform gitu pasti selalu ada interaksi gitu. Iya, pasti sering. Dan itu kepake tuh sampai sekarang. Terus ternyata apa itu yang kita pelajaran lagi dan ilmu ngamen itu kita pakai sampai kita ke perform sekarang ketika kita ketemu audien. Yang gue ceritain tadi ketika gue ngamen di pasar Minggu sama di Sudirman, kok mohon maaf ya, rezeki emang udah ada yang ngatur gitu kan, cuman lain gitu Cang, lebih mohon maaf maksudnya lebih alhamdulillah bangetnya itu ketika main di Sudirman. Apresiasi orangnya. Apresiasinya gitu, karena kan kalau misalkan gue ngamen di pasar Minggu bukan karena ampas-ampas orang, tapi di situ itu guanya nggak salah naruh lagu gitu kan. Gua mainin Canon Rock gitu kan di inian gitu kan. Ternyata penumpang itu yang harusnya dia nyetelnya nostalgia, harusnya kita kasih lagu-lagu lawas gitu ada kan. bangsa lagunya sendiri dia. Ada bangsanya gitu kan, karena yang pengamen pasar Minggu itu penumpangnya yang orang-orang baru pulang dari pasar, apa pulang kerja bentar ada pulang gitu kan. Tapi ketika gue main di pasar di Sudirman, emang orang-orang kantor yang emang kayaknya dia iyeng gitu Cang gitu. Bukan perkara dia naik angkot karena emang naik Kopaja ogah jalan, ada juga sih yang begitu tuh. Karena dia yang naik Kopaja ogah jalan, tapi ketika dengar lagu-lagu gua tepat sasaran gitu. Dan itu yang akhirnya mereka nikmatin tuh ya. Mereka nikmatin, dan ilmu itu yang gua pakai sampainya. Ketika ada di ruang mana, gue selalu cari selak buat itu tuh. Gue tembak lagu ini nih gitu. Gue tembak lagu ini gitu. Kadang-kadang ada spot yang mana yang masuk gitu. Bukan kadang-kadang nembak juga, maksudnya ada poin-poin yang kita harus sentil di lokasi-lokasi itu gitu. Nggak ngilangin maksudnya, nggak ngamen mah nggak ngilangin gitu, maksudnya banyak pelajaran. Maka kalau misalkan orang bilang jalanan adalah guru, gue setuju. Cuman bagaimana ketika kita lulus atau mungkin kita akan tetap belajar dari jalanan, ya kita harus naik kelas gitu maksudnya kan. Yang namanya sekolah, mungkin ada yang bilang jalanan ada sekolah kan juga ada tahapan itu. Maksudnya lu kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kalau ngamen kita naik situ juga gitu, kelas 1 baik gitu kan. Jangan ntar teman udah pada kawin, kita masih ngarepin mantan. Bang, ngobrolin dong tentang album lu kan lagi rilis album. Oh iya dong, lagi album. Album lu bercerita tentang apa? Terus kapan dirilisnya? Jadi apa ya namanya? Ini alhamdulillah nih Cang, maksudnya kan dapat namanya dapat motivasi dari Cang Andi juga gitu kan. Iya kan? Terus motivasi kalau mau nasi juga emang sekarang belum ditawarin ya Bang None ya, itu baru tawarin kopi doang. Tapi sementara ini gue baru dikasih motivasi gitu kan. Sekarang udah mulai nih Cang gitu kan, karena kan mikirnya kalau pengen naik kelas kan gitu ya, bukan
ngebet tapi sesantai mungkin dan se-enjoy mungkin gitu kan. Karena kan emang albumnya judulnya Rombongan Orang Senang, Cang. Oke, rombongan orang Rombongan senang. Orang Senang, dan situ kan ternyata baru enggak tuh banyak lagu-lagu gue yang tadi kan bikin semenit-semenit doang nih. Ternyata akhirnya dikembangin gitu biar ada tawonnya. Nggak ngerti lo ya. Maksudnya lagunya dikembangin gitu, dipanjang-panjangin gitu Saya kan. coach tahu gue tuh kalau ngembangin itu ada tepung apa itu Pan? Ada itu namanya tepung roti. Iya, Itu buat ngembang, pengembang iya. gitu, makanya harus Kalau sering di disiram tawon kan untuk untuk bengkak. jadi pembengkakan, Pembengkakan bukan pengembangan. Iya. Nah, ini untung besok kalau misalkan ada mungkin di sini nanti ada produk-produk yang pengen masuk, kalau gue saranin jangan air-air mineral atau perkopi-kopian, jangan produk-produk yang berwahana air atau berbentuk Ya, betul. cairan, karena khawatir nanti narasumber di sini bakalan emosi, itu produk-produknya disimparin ke mukanya dia ya. Ini gede banget nih gue nih. Nah, terus album lu Iya. gimana tuh? Album jadi emang sengaja di album pertama ini bukan di segmenin bacang, maksudnya kan ada yang cinta kayak gitu kan ya. Ada yang emang isunya apa, isunya itu doang gitu. Nah, kalau di sini emang sengaja dari 10 lagu itu dibikin semuanya macam-macam, Cang. Jadi misinya cuman pengen orang tahu gitu kan, maksudnya ya pengore-ore nggak cuman ngomongin tentang hidup, nggak cuman ngomongin tentang humor, nggak ngomongin tentang keseharian gitu kan, nggak ngomongin tentang lingkungan, tapi pengennya campur aduk di situ gitu. Jadi biar pengennya, oh iya, maksudnya ada orang Betawi yang nggak cuman ngomong itu, tapi banyak isu yang bisa dia sampaikan lewat itu. Wow. Yang gila. Nah, terus rilisnya kapan itu? Nah, rilisnya kalau di digital malah udah longok, udah ada tuh di digital. Karena kalau Digimon kebetulan nggak ada Digimon. Di digital udah ada. Terus apalagi di medsos sudah banyak dah gitu, Cang. Man kalau fisiknya ini lagi di bismillahin. Kurang. Ini tayangnya kapan nih? Bulan Apa? apa nih tayangnya nih? Nanti langsung tayang bulan Langsung ini tayang. juga. Ya, mungkin Beberapa hari lagi paling gue tayangin. iya, ini kan gue sebutnya ini kan baru bulan Mei. Di Mei ini, di Mei ini pertengahan insya Allah udah beres, karena kemarin ada beberapa faktor yang harus diselesaikan, karena Yang gua telat nih. utang judi online udah semua. Oh, enggak, kita nggak masalah. Apaan itu rungkat mulu kawan? Motor udah habis 2 ngarepin kakek Zeus, mana rungkat beda. Bagaimana ceritanya? Nah, terus kapan rilisnya? Rilisnya insya Allah Mei udah. Bulan Mei. Bulan Mei ini. Ini kan kita ngerekam Hari Pendidikan nih. Hari tanggal Pendidikan. 2 nih. Ini tanggal 2. Hari Pendidikan Nasional. Hari Pendidikan Nah, Nasional. gue pengen lu kasih sesuatu gitu yang bisa ditonton oleh orang banyak, yang diketahui orang banyak tentang makna pendidikan hari ini, Pang. Yeah. Let's say pendidikan tentang kayak tadi tuh kan dari hal-hal basic, menjaga manner, menjaga apa attitude di depan orang banyak. Kalau misalkan kita dandanan ke non, Iya, benar. dandanan nih misalkan Betul. kebangetan medok gitu. Manner Wah, banget itu sih. lu- Itu lipen manner amat sih. Iya, Jangan betul. manner apa jadi orang. Nah, itu dia bener maksud gue. Oh, Jadi itu tadi lu pendidikan bagaimana itu? manner nggak hari ini lu? Enggak. Nah terus itu Bang, maksud gue ada di kita maknai Hari Pendidikan ini dari seorang Ipang ke kita semua nih, termasuk gue. Iya, hari pendidikan adalah hari di mana kita bukan cuman memperingati hari kalau kita itu terdidik gitu, Cang. Tapi ya kita harus bisa mendidik diri kita biar kita bisa menjadi contoh yang baik buat orang-orang yang mungkin nanti bakal ngeliat kita gitu, Cang. Jadi apa namanya, pendidikan itu kan emang nggak cuman adanya di sekolah gitu kan. Betul. Ada di mana aja, karena kan gue juga punya perpustakaan nih, Cang. Ya. Gue punya perpustakaan Tong ya? perpustakaan Tong itu gratis, dan kita mengutip dari teksnya Rom Tepati Masang. Katanya, setiap tempat adalah sekolah, setiap buku adalah ilmu, setiap buku adalah ilmu, setiap tempat adalah sekolah, dan setiap orang adalah guru. Gitu. Jadi kalau kita ngomongin pendidikan,
nggak usah muluk-muluk madah kita pengen begini, pengen begitu gitu. Yang penting pendidikan yang kita yang kita punya saat ini itu harus dimaksimalin, Cang. Gitu, karena kalau misalkan kita pendidikan kita tinggi, pendidikan kita ini bukan perkara karena gue cuma sampai STM doang ya, gitu. Cuman gimana caranya pendidikan yang udah kita serap itu bisa bermanfaat buat orang gitu. Lain. Karena jangan sampai entah pendidikan kita jauh-jauh, biaya kita berpendidikan mahal-mahal, tapi kita nggak bermanfaat dan nggak berdampak buat diri kita, buat orang banyak. Jangan sampai kayak gitu, Cang. Pengennya ya biar kata mungkin kita rendah gitu sekolahnya, tapi ilmu itu harus bisa kita serap dan kita bisa bagi lagi dan lebih bermanfaat buat orang banyak gitu. Masya Allah, Ipang. Itu, Cang. Iya, sekolah kalau rendah juga biasa rawan banjir. Karena mungkin Kan rendah tuh, itu ya. dia waktu itu salah bikin. Jadi waktu itu emang namanya kebanyakan sekolah rendah dikobakan. Iya, maksud gue sekarang sekolah rendah Lalu itu. bikin sekolah jangan di rawa. Sekolah di rawa. Terakhir Bang, budaya di kota Depok. Apaan ya Bang budaya kita Bang? Aku mau jawab. Thank you. Ini sekian video yang gue buat sama Ipang. Mudah-mudahan Ya mudah-mudahan kalau manfaat alhamdulillah. mudah-mudahan lo nggak pada ngerti dan mudah-mudahan juga nontonnya nggak sampai habis karena gua takut lo pada nyesel kalau misalkan nonton sampai habis. Cuman ya emang jadi gua kasih mungkin lo lagi mau bagi nonton gua nih. Jadi jangan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.